fi syurutil mu'tabarati fil qudwati. Adapun ini yaitu pasal pada menjelaskan syarat-syarat yang direken fil qudwati pada bermakmum. Syurutul qudwati bi kasril qafi wa dhammiha ahada asyar. Adapun syarat-syarat bermakmum, lafaz qudwah dibaca kasrah qafnya qidwa, wa dhammiha boleh juga dibaca dhamma qafnya qudwah. Ahada asyara yaitu ada 11 syarat. Ahaduha an la ya'lama ay wa an la yadhunna dhannan ghaliban butlana salati imamihi. Adapun pertamanya yaitu bahwa tidak yakin oleh si makmum, yakni bahwa tidak menyangka oleh makmum, dhannan dengan prasangka, ghaliban yang ghalib, yang menang, butlana sholati imamihi akan batal sholat imamnya makmum, bihadasin au ghairihi batalnya dengan hadas atau selain hadas. Fala yasihu iqtida'uhu biman yadhunnu butlana sholati, maka tidak sah oleh bermakmumnya si makmum biman dengan orang yadhunnu yang menyangka oleh makmum butlana sholatihi akan batal sholatnya imam si makmum. Kasyafi'in iqtada bihanafiyin massa farja. Kasyafi'in seperti orang yang bermadhab syafi'i, iqtada yang bermakmum oleh orang yang bermadhab syafi'i, bihanafiyin kepada imam yang bermadhab hanafi, masa farjahu yang memegang oleh si Hanafi, farjahu akan kemaluan Hanafi. Dunama idza ibtasoda, tidak barang yang apabila ibtasoda berbekam, berpetik oleh imam, nadharan li dhannil ma'mumi, karena memandang bagi prasangkanya makmum, naqdal masyi akan batalnya memegang kemaluan, dunal imami tidak wa kamujtahidaini ikhtalafa fi ina'aini minal ma'i, dan seperti dua orang yang berijtihad, ikhtalafa yang berselisih oleh dua orang itu fi ina'aini pada dua wadah, minal ma'i daripada air, ahaduhuma tahirun, adapun salah satu dua wadah itu suci airnya, wal akharu mutanajjisun, dan adapun yang lainnya yaitu mutanajjis. Fatawaddu'a kullun min ina'ihi, maka berwudu oleh tiap-tiap satu dari dua orang yang berijtihad, min ina'ihi daripada wadahnya,
awil tasala atau mandi oleh kulun. Terusnya tohara inaan atau mensucikan oleh kulun akan wadah wa ghasala ya sauban bihi dan mencuci akan pakaian dengannya. Fala yajuzu iqtida'u ahadihima bil akhari, maka tidak boleh oleh bermakmum salah satu dari dua orang yang berijtihad dengan yang lainnya. Lianna kullan yadunnu najasata ina'i sahibihi, karena bahwa tiap-tiap satu yaitu menyangka oleh dia akan najisnya wadah temannya. Fa idza zadal ina'u tahiru 'alal wahidi bi angkana salasatun ma'al mutanajjisi wa kasural mujtahidu wa tatahhara kullun bima dhannahu at-tahir bil ijtihad wa amma fi salatihi sahabatidaku ba'dihim bi ba'din wa wajaba i'adatu ma sallahu khalfa man ta'ayyana al-butlan fi salatihi wa huwa sani imamaini. Fa'idha zadal ina'ut tahiru, maka apabila bertambah oleh wadah yang suci alal wahidi atas satu orang, biangkana dengan bahwa ada salah satu oleh tiga wadah ma'al mutanajjisi, tiga orang ma'al mutanajjisi bersama wadah air yang terkena najis, wa kasural mujtahidu dan banyak oleh orang yang berijtihad, wa tatahhara kullun dan bersuci oleh tiap-tiap satu, bima dhannahu tahira dengan barang yang menyangka oleh kullun akan barang at-tahira akan suci, bil ijtihadi dengan ijtihad, wa amma fi sholatin dan mengimami oleh dia di dalam sholat, sahha iqtida'u ba'dihim bi ba'din, maka sah oleh bermakmum sebagian mereka tiga orang itu dengan sebagian yang lain. Wa wajaba i'adatu masallahu, dan wajib oleh mengulang barang yang ia sholatkannya, khalfa man yata'ayyanu al-butlan, di belakang orang yang nyata al-butlan oleh batal fi sholatihi pada sholatnya dia, wa huwa sani imamaini, dan dia yang orang yang nyata batal, yaitu orang yang kedua daripada imamaini, dua imam. Qala Ibnu Hajar wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pada malam hari ini kajian kita memasuki pembahasan sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Apa sholat berjamaah itu? Yang namanya sholat berjamaah itu, saudara, adalah al-irtibatu al-hasilu bainal imami wal ma'mum. Yang namanya sholat berjamaah itu adalah menghubungkan sholat si makmum dengan imam. Jadi mengadakan pertalian yang terjadi antara imam dan makmum, itu namanya sholat
sholat berjamaah walaupun makmumnya satu tetap disebut berjamaah, apalagi kalau banyak. Sholat berjamaah makmum satu orang jadi. Dan perlu diketahui, sholat berjamaah ini, sebelum saya menerangkan syarat-syarat bermakmum, biar tahu dulu berjamaah itu apa. Berjamaah itu saudara, mulai disyariatkannya di Madinah. Di Madinah. Di Mekah itu zamannya ngumpet-ngumpet. Di Mekah itu zaman ngumpet. Jadi berjamaah itu baru ada di Madinah. Karena berjamaah itu tempatnya kudu syiar, kudu terbuka. Makanya tarawih Jumatan kemarin yang dilarang, nggak boleh kita orang Jumatan di majelis, kudu musola tempatnya. Kenapa? Karena berjamaah itu tempatnya kudu terbuka. Apa tuh terbuka tuh? Terbuka itu orang masuknya kagak malu, masuknya kagak malu. Kalau kita di majelis tuh malu. Maka saya waktu kemarin rada repot sholat Jumat, ndak mau di majelis tuh, karena orang tuh kalau bukan teman majelis mau masuknya celing begitu ya. Kalau mau sholat celingak enggak, maka sholat Jumat di majelis orang jadi. Karena apa? Karena tempatnya tidak terbuka, tidak terbuka. Berjamaah ini saudara, ganjarannya gede. Sampai disebutin sama Nabi, ganjaran berangkatnya doang. Kata Nabi, man masya ila sholatin maktubatin fi jama'atin fahiya kahijjatin. Wa man masya ila sholati tatawu'in fi jama'atin fahiya ka umratin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani di dalam kitab Mu'jamnya, kata Nabi, siapa orang yang berjalan dari rumah menuju sholat wajib berjamaah, sholat wajib berjamaah, itu berangkatnya doang kayak orang ibadah haji. Ganjarannya kayak orang pergi haji yang mabrur. Pergi haji mabrur itu baru berangkatnya, belum nyampe-nya belum. Tapi kalau siapa orang yang berangkat menuju sholat sunnah berjamaah, kayak tarawih, kan sunnahnya berjamaah, sunnah, maka ganjaran berangkatnya kayak orang pergi umroh yang mabrur. Itu ganjaran
berangkat ganjaran bahkan kalau sampai orang itu berjamaah 40 hari kagak putus 40 hari, maka orang itu dapat garansi kebebasan dari sifat munafik dan kebebasan dari neraka. Kata Nabi, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nifaqi wa bara'atun minan nari. Di dalam kitab Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis yang sahih. Kata Nabi, siapa orang sholat 40 hari berjamaah kagak putus 40 hari, barang sewaktu pun kagak putus 40 hari. Kalau di Madinah 40 waktu lain, 40 hari enggak putus, dan dapetin takbir bersama imam. Jadi waktu qomat udah ada di masjid. Waktu qomat imam Allahu Akbar, dia langsung Allahu Akbar, enggak pakai duduk. Imam rukuk baru Allahu, enggak begitu, langsung Allahu Akbar. Siapa orang sholat berjamaah 40 hari dapetin takbiratul ihram imam, maka orang itu mendapatkan 2 jaminan pembebasan. Pertama, bebas dari cap munafik. Yang kedua, bebas dari cap ahli neraka. Enggak bakalan masuk neraka orang yang berjamaah 40 hari kagak ketinggalan takbiratul ihram imam. Itu begitu gede ganjaran. Kakinya aja melangkah dari rumah tuh, kaki kanan ditulis ganjaran 10, kaki kiri diangkat diampuni dosa 10. Rada jauh rumahnya, gede, wong gede, rumahnya deket, pakai motor, segasan doang ya dikit. Kan ada kayak begitu ya? Enggak ada, alhamdulillah. Atau ada doang. Itu begitu. Berjamaah ini, saudara, orang dulu Sayyidina Umar bin Khattab punya kebun kurma siap panen. Kebun kurma siap panen. Ada yang bilang katanya kormanya ada yang nyolong,
ada yang ngorak atau ngorak-ngorak ngambilin mau ke masjid ora jadi karena ada yang bilangin kormanya, ada yang manenin kagak disuruh. Kan repot kalau manen kagak disuruh ya. Maka ora jadi ke masjid, normal pergi ke kebun, ternyata enggak, orang lewat doang. Ya namanya orang bisikin kan bisa aja. Zaman sekarang mau pakai share WA aja percaya. Orang zaman akhir kagak ada. Balik lagi ke masjid udah salam nabinya, sholat berjamaahnya udah salam. Itu nangis Sayyidina Umar tuh sampai beliau buat bayar kafaratnya kebun korma 10 hektar yang siap panen itu disedekain sama fakir miskin buat menebus ketinggalan berjamaah. Itu masalah soleh. Salafus kalau kita nyesel aja dia bagus, nyesel nggak berjamaah tuh bang, kita biasa aja nggak berjamaah tuh biasa, salah aja lah. Boros kayak kan 10 hektar tanahnya aja udah berapa? Tanah Arab mahal, yang termahal Mekah itu semeter 950 juta. Itu semeter. Punya 2 meter aja udah cukup. Punya lah 2 meter. Kalau Madinah mau nggak? Rada murahan. Madinah 600 juta semeter. Madinah. Begitu. Madinah. Ya punya 2, punya semeter, dapat apa? Itu sudah saking tingginya nilai orang dulu. Ganjarannya 27 dibanding sholat sendiri. 27 ganjaran berjamaah 27 derajat. Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, sholatul jamaati tabdul ala sholatil fati bisab'in wa isyirina darajat. Sholat berjamaah itu mengungguli sholat sendiri 27 kali ganda, kali lipat. Walaupun ama bini enggak apa-apa. Masalah tempatnya di masjid apa bukan masjid nomor 2. Yang penting berjamaah. Kalau berbicara masjid namanya nilai plus tempat, disebut fadilatul makan, nilai keutamaan lain lagi. Entar hadisnya banyak. Masjid kata Nabi khairul biqa masajiduha wa syarrul biqa aswaquha. Tempat yang paling baik, tempat yang paling aman, tempat yang paling menenangkan dan menyenangkan adalah masjid. Dan tempat yang paling buruk, tempat yang paling banyak penyakit
sebagainya sumpah palsu adalah pasar. Modalnya nggak dapet, padahal udah, cuma untung belum banyak. Nah, suka begitu ya. Kalau di Tanah Abang nggak ada. Alhamdulillah, kita ada doa. Tapi kebalik, nyampe masjid tepok jidat ya salam, masuk ketinggalan tempat yang paling banyak wabah, mas, waduh, ngerusak habis Nabi. Tempat yang aman, pasar. Masjid mau berjarak, pasar moral, repot juga. Habis Nabi diacak-acak oleh umatnya. Oleh umat. Yang penting berjamaah. Nah, berbicara berjamaah ini saudara, fadilahnya macam-macam. Ada namanya fadilah berjamaah, ada namanya fadilah rakaat, ada namanya fadilatut taharrum, fadilah ikut takbir bersama imam. Ini beda. Kalau fadilatut taharrum yang tadi hadisnya yang ada di Mu'jam Tabarani, kata Nabi, siapa orang sholat berjamaah 40 hari, imam takbir dia takbir, kagak ketinggalan takbir bersama imam. Keuntungannya 2 jaminan, kagak dicap munafik, kagak dicap ahli neraka. Kedua, keutamaan rakaat. Kapan? Bila orang itu ikut ruku sebelum imam sami Allah baca tasbih sekali. Baca tasbih sekali. Jadi waktu imam ruku kita datang sholli fardhu isya, Allahu akbar, ruku, Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, baru segitu imam sami Allahu liman hamidah, dapat. Kalau enggak imam sami Allah kita belum ruku atau kita baru turun, kagak dapat. Namanya fadilatul rakaat. Ketiga, fadilah berjamaah. Fadilah berjamaah itu ganjaran 27 itu kapan didapat? Yang penting imam belum salam. Yang penting imam belum salam, udah takbir. Itu rakaat, namanya fadilah berjamaah. Contoh, imam tasyahud akhir, lagi tasyahud akhir, kita takbir usolli fardhu insyaallah, makmum Allahu akbar, baru imam sami'a, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, belum duduk tapi udah baru imam sar, itu dapat ganjaran yaitu 27. Tuh ukuran berjamaah, dapat ganjaran patokannya imam
kita udah selesai takbir Allah Akbar, habis mau duduk imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu dapat fadilah berganjaran 27. Tapi saudara, 27 itu berkelas macam, ada 27.000, ada 2700, ada 27 perak. Yang model begitu 27-nya apa? Iya begitu. Yang penting iya 27, enggak kurang kan? 20 tuh. Sholat berjamaah ini saudara, hukumnya beda-beda menurut para ulama Islam. Beda. Yang pertama, berjamaah ini syarat sah sholat. Berjamaah itu pendapat ulama syarat sah sholat. Sehingga kalau sholatnya enggak berjamaah kagak sah. Ini madhab Daud Dohiri. Ringan apa berat? Kayak wudhu. Kalau ngomong syarat sah sholat mau kayak wudhu. Orang sholat enggak wudhu, orang sholat enggak berjamaah enggak sah. Itu madhab Imam Daud Dohiri. Ringan apa berat? Ringan. Iya berat. Berarti banyak yang gak sahnya kita ya. Yang kedua, sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Jadi kalau kita sholat enggak berjamaah, sholatnya sah tapi dosa. Itu namanya fardu Imam Ahmad bin Hanbal mazhabnya. Fardu kayak Jumat itu sholat berjamaahnya fardu. Ulama ada yang kayak begitu. Ringan apa berat? Berat. Kemudian sholat berjamaah ini hukumnya fardu kifayah. Apa tuh fardu kifayah? Satu kampung kudu ada yang sholat berjamaah. Kalau kagak ada dosa. Makanya biasanya masjid itu marbotnya dua buat nolongin. Kalau kagak ada yang sholat, jadi yang satu jadi imam si marbot, yang satu jadi imam, biar kagak dosa. Fardu kifayah. Yang keempat, sunnah muakkad. Itu yang fardu kifayah mazhab Syafi'i. Kaul mu'tamadnya. Kaul dhaifnya sunnah muakkad. Jadi kalau enggak berjamaah kagak cuman milih mana?
yang terakhir yang pokok-pokokan ajaran berjamaah ganjaran keuntungan sholat berjamaah itu sholat kita diterima oleh Allah walaupun sholat kita kurang. Jadi keuntungan sholat berjamaah itu diterima sholat kita walaupun sholatnya banyak kekurangan. Jadi cara Allah menerima sholat kita tuh pertama yang dinilai imam dulu. Imam imamnya khusyuk enggak? Begitu. Imamnya khusyuk, makmumnya ada 1000 kagak khusyuk, tuh yang 1000 tuh keterima semuanya gara-gara imamnya diterima tuh berjamaah untungnya. Imamnya kagak khusyuk, maka dilihat makmum tuh yang ada 1000 ada nggak yang khusyuk? Satu aja. Ada yang paling pojok. Maka semua sholat itu diterima gara-gara ada makmum yang khusyuk walaupun imamnya kagak khusyuk. Karena imamnya pedagang nasi, geprek dohorannya. Lah imam ini bagaimana ini? Di pembeli banyak ya, makmumnya ada yang khusyuk bagaimana kalau imamnya orang khusyuk, makmumnya juga orang khusyuk semuanya? Masihkah diterima? Masih, asal barisannya rapat. Entah, bukan ditawarin, emang ajarannya. Jadi kalau rapat tuh barisan, walaupun imam kagak khusyuk, makmum kagak khusyuk, maka sholat itu gara-gara rapat gara-gara berjamaah. Keuntungannya berjamaah. Makanya Nabi sebelum ngimamin lihat belakang dulu. Ya. Rapat belum. Misi sama sahabat yang di depan. Karena nomor 3 masih renggang. Didandan rapat. Nomor 4 belum dapat. Udah siap? Siap. Itu dicontoh sama pesawat. Enggak bakalan terbang pesawat sebelum rapi duduknya, pakai sabuk semua, siap take off. Tuh ajaran Nabi. Lihat, benar-benar rapi. Kata Nabi, sahabatku, umatku jangan kasih setan kesempatan membuat sholat kita enggak diterima. Jangan. Itu Nabi. Tapi lah kita orang ini zaman asli, setannya dikasih tempat, emang disilat buat setan. Iya. Pengurus masjid tanggung jawab, makanya kudu ngaji jadi pengurus. Jangan ngaji tanggung jawab di akhiratnya repot ya. Karena kalau nggak ngaji
jadi pengurus masjidnya banyak. Ini pemerintah, ya jangan masjid doang dong yang disasar, pasar juga sama, kan rakyat. Biar adil, karena Islam itu menegakkan keadilan. Kalau memang benar berbahaya, tapi masih mendingan rapat terpapar lalu mati jadi syahid daripada masjidnya dikunci orang jelas. Masjid rapat dicurigai, pasar rapat biasa. Ini orang benar mancing aja rapat, tahlilan rapat, tahlilan rapat. Waktu sholat dohor enggak, habis dohor ada jenazah rapat. Ini sholat jenazah fardu kifayah aja rapat, apalagi fardu tahlilan sunat aja rapat, apalagi fardu mancing fardu, kagak ada fardunya mancing rapat. Memang ada yang sholatnya rendah? Enggak ada, alhamdulillah. Jadi harus benar, harus benar. Itu keuntungan berjamaah gede. Padahal sholatnya mah sama saja. Berjamaah mau kagak berjamaah, dohor 4, bacaannya begitu. Cuman gara-gara imaman makmuman, gara-gara itu jadi ganjarannya berlipat-lipat. Namun saudara, dari berbagai keuntungan dalam sholat berjamaah ini, baik keuntungan berangkat, keuntungan tempat, fadilah tempat, fadilah berangkat, fadilah berjamaah, fadilah rakaat, fadilah takbiratul ihram bersama imam, ini semua ada aturannya, enggak asal-asalan, ada syaratnya. Maka kata Syekh Nawawi, faslun fi syurutil muqtabarati fil qudwati. Ini adalah pasal tentang menjelaskan aturan-aturan sholat berjamaah biar sah dulu, baru ngomongin ganjaran 27. Jangan ngomongin 27, akhirnya sholatnya orang sah dulu, baru ngomongin fadilah berjamaah. Kata Syekh Nawawi, syurutul qudwati bikasr qafi wa dhammi ahada asyara. Syarat-syarat bermakmum yakni berjamaah kalau pengen sah ada 11. Ada 11. Dari 11 ini saudara, yang pertama minggu depan. Sebablah saya ini pengennya ngoprek, cuman takut diomelin ayah kalau prek. Saya ini ada tetangga ini maulid ulang tahun, umurnya 90 tahun, minta kita hadir, kita ngasih kontrakan atuh buat pesantren dan kontrakan wakaf di Jalan Madrasah. Begitu pokoknya, tanah hasil kontrakannya buat bantu pesantren selama-lamanya gila ya. Nah kitanya nggak enak kalau nggak datang, cuman kalau kita langsung
Enggak enak apa ya. Jadi saya bingung, saya langsung buru-buru ngaji, sampai ayah bingung, nggak pakai dustur. Jadi ngajinya, pokoknya yang diingat syarat berjamaah ada, ya dari kedua. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja kita baca Fatihah. Moga-moga dengan kita ngaji Allah beri kita umur barakah, rezeki barakah, dan ilmu yang barakah, keluarga barakah, dan anak-anak yang barakah, meninggal husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah.